Pemirsa, peraturan presiden yang dikeluarkan terkait pemberian rumah bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ada yang setuju, namun ada juga yang menolak. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat? Kita simak tayangannya berikut ini. Ya terserah aja sih sebenarnya. Yang penting masih rasional aja, maksudnya nggak yang langsung rumah berapa miliar berlebihan gitu ya, asal masih masuk akal sih sebenarnya mungkin nggak apa-apa. Nggak merasa dirugikan gitu? Nggak juga sih kalau memang dia bisa, memang jadi presiden berarti kan dia ada hasilnya untuk negara gitu maksudnya, tapi ya asal nilainya nggak yang terlalu fantastis dan berlebihan gitu mungkin masih oke lah. Nggak setuju sih, soalnya apa kata masyarakat lainnya gitu. Nanti kalau misalnya kalau mantan presiden dikasih rumah itu bakal dibenci banget kayaknya sama masyarakat. Mungkin untuk ngebantu orang-orang yang di sekitar kita kali ya, yang kurang mampu atau anak-anak yang jalanan, yang butuh sekolah, butuh rumah, butuh makan, butuh segala macam pokoknya. Menurut saya pribadi, kalau selama ini kan sudah 2 periode beliau menjabat ya. Kalau misalnya selama 2 periode ini menampakkan hasil yang baik dan dirasakan masyarakat, rakyat banyak, ya sah-sah saja, tidak masalah kan. Atau selama ini Pak Presiden merasa dari hasil dari hasil keringat dia belum mampu untuk mencapai impiannya, satu rumah impian dia, kan ya sah saja pemerintah, karena itu kan hasil dari rakyat juga kan. Mas Maulana, ya. Sebenarnya 20 miliar untuk mantan presiden atau mantan wakil presiden itu nggak banyak kok, kan nggak tiap bulan juga kita ngasih rumah kepada mereka. Saya kira sih bukan soal banyak atau sedikit ya Mas, tapi kita melihat tadi kembali ke Undang-Undang 17 memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan. Kalau mandat Undang-Undang Dasar kita adalah memelihara anak-anak terlantar, fakir miskin, itu sudah dilaksanakan belum? Itu kan juga menjadi kewajiban. Ini ada satu logika yang menurut saya agak ketika hak, wah ini digembar-gemborkan. Tetapi ketika bicara kewajiban, kita bilang ini kita ada keterbatasan. Ini menjadi satu ironi yang menurut saya jadi nggak masuk akal. Nah, tuntaskan dulu kewajibannya, baru mendapatkan hak. Iya. Jangan meminta hak kemudian sementara kewajiban belum Tapi kan diselesaikan. kalau kita berdasarkan angka misalnya sekian juta anak terlantar atau sekian banyak orang Indonesia yang belum punya rumah layak, itu kan terus bertambah setiap tahun, bisa terjadi seperti itu kan. Ini pernyataan Anda sama aja seperti mengatakan ya udah nggak usah aja dapat rumah, kalau memang sudah terpenuhi baru boleh gitu. Tapi kapan itu terpenuhinya kan juga. Saya kira itu dia, makanya kalau kita ukurannya adalah nilai keadilan dan nilai kepatutan gitu ya, maka sepatutnya hak itu baru diperoleh setelah ada dilaksanakannya Adil kewajiban. atau patut menurut siapa nih? Ya itu dia, saya kira kalau kita melihat saya melihat bahwa kalau bicara soal kepatutan maka idealnya orang melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru mendapatkan hak, dan itu sudah menjadi common sense publik gitu ya. Nah ini kan haknya diminta gitu ya, tetapi kemudian kewajibannya juga belum terpenuhi secara keseluruhan. Ya, Mas Maulana, sedianya saya akan mempertemukan Anda dengan Pak Dipo Alam, tapi ternyata Pak Dipo sudah terputus sambungan kita. Mungkin sedang nelpon Pak JK habis ini untuk klarifikasi soal tadi. Ada pernyataan begini. Satu hal mungkin yang juga silakan mungkin saya mau sampaikan. Jadi sebenarnya saya juga, kalaupun mau diberikan penghargaan, saya kira beberapa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, saya oke. Misalnya memberikan rumah negara ya, pinjam pakaikan. Iya, misalnya pinjam pakai, kemudian kalau misalnya diberikan pelayanan kesehatan gitu ya, itu oke lah. Karena presiden juga manusia, suatu saat dia pasti akan sakit, suatu saat juga pasti akan masuk rumah sakit, kira-kira kayak gitu. Jadi itu tetap harus diberikan. Nah, tetapi kalau sempat masuk rumah sakit. Kalau itu dia. Nah, saya kira sebenarnya bisa diberikan, secara politik anggaran ini akan lebih baik kalau misalnya ketentuan undang-undang ataupun dari sisi peraturan presiden ini itu berani nggak dicabut misalnya oleh Pak SBY itu sendiri, karena justru mau dicabut orang baru diperbaiki menjadi Perpres 52 tahun 2014. Maksudnya begini,
Kalau peraturan itu dihapus, dihilangkan, ini kan sebenarnya juga akan lebih mengangkat orang saya kira akan lebih angkat topi kepada Pak SBY, karena ya sudah, kalau memang sudah ada kasus seperti yang terjadi di Amerika, dan itu juga kan berpuluh-puluh tahun setelah merdeka, baru kita kemudian benahi lagi sistemnya. Ketika kapasitas fiskal kita sudah mumpuni, baru kita benahi lagi sistemnya. Oke, Mas Imam, ini kalau saya ulas dari substansi perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 78 sampai yang kemarin ini 52 2014, itu kalau sebelumnya kan misalnya mantan presiden atau mantan presiden itu setelah tidak menjabat dalam kurun waktu 6 bulan kemudian baru mendapatkan. Nah, yang sekarang bedanya cuma itu, mereka langsung mendapatkan. Hari ini pensiun, ya besok sudah bisa, ya sudah bisa langsung pindah rumah baru. Bagaimana? Ya, saya melihat urgensinya. Nah, saya tidak merasa bahwa Pak SBY begitu tidak jadi presiden akan langsung jadi gelandangan. Siapa tahu Cikeas ngontrak selama ini, kita nggak tahu. Nah, jadi itu ada konteks. Saya selalu melihat pertama paradigmanya apa? Paradigma pejabat publik itu adalah pelayan. Spirit of giving, spirit untuk memberi pelayanan itu harus mengedepan. Bukan spirit untuk taking, untuk mendapatkan dari negara lagi uang rakyat itu harus menonjol sekali. Nah, tetapi negara tentu sebagai apalagi presiden maupun mantan presiden itu kan simbol negara. Tentu kita tidak ingin juga dia itu terlantar, kelaparan begitu. Ini kan harkat bangsa juga. Harkat bangsa juga. Tetapi itu tadi ya kewajaran. Tetapi juga sebetulnya ada tentang lifestyle apa yang sebetulnya sedang kita perkenalkan. Nah, seperti tadi contoh ekstrim ya, walaupun mungkin sih tidak perlu kita harus sampai se ekstrim itu, tetapi saya membaca biografi atau penjelasan dari apa yang dilakukan oleh Presiden Uruguay itu ya Jose Mujica itu luar biasa. Artinya di tengah orang itu, apalagi dalam konteks Indonesia ya. Mas Imam, ini soal karakter loh. Kita nggak bisa pukul rata setiap justru presiden. Itu karakter pendiri-pendiri Republik kita itu kan juga kesederhanaan. Bung Karno nggak punya apa-apa waktu itu. Kalau fasilitas ya banyak sekali sebetulnya contoh-contoh. Nah, kebetulan ini adalah sekarang gitu kan, seorang presiden punya fasilitas ya, istana bahkan, tapi dia menolak karena dia ingin memberi pelajaran kepada publik bahwa saya menjadi presiden itu bukan karena saya ingin mengejar fasilitas, gitu loh. Nah, jadi ini spirit. Artinya sebenarnya ini yang kita bicarakan mengenai karakter negarawan, bukan sosok orang yang berasal dari kalangan politisi. Jangan dijawab dulu, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.